Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ketemu lagi di sesi brevet E-Faktur dan ISPT ya. Untuk pertemuan hari ini adalah sesi yang ke-6 ya. Yang ke-6 ya, Dewi ya. Yang ke-6, kemudian yang ke-7 adalah untuk sesi ujian ya, ujian tentang aplikasi. Nah, nanti seperti untuk ujian yang sudah disampaikan, bahwa batas pengumpulannya adalah minggu depan ya. Jadi nanti Anda silakan dipersiapkan untuk ujiannya ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, untuk sesi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana install dan bagaimana menginput ya atau mengoperasionalkan aplikasi ISPT PPH pasal 4 ayat 2 ya. ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Nah, karena kita di PPH Potput juga sudah belajar mengenai PPH pasal 4 ayat 2. Nah, terkait dengan transaksi yang terjadi di sini, bagaimana untuk aplikasi ISPT-nya, ya, diantaranya kemarin kita sudah belajar mengenai ada penghasilan final tentunya ya, terkait dengan sewa tanah dan bangunan, kemudian bunga deposito, ya kan? Nah, itu termasuk dalam kategori PPH pasal 4 ayat 2. Nah, PPH pasal 4 ayat 2 ini tentunya bisa dilakukan pemungutan atau juga bisa dilakukan store sendiri jika tidak dipungut ya. Nah, sehingga kita nanti di aplikasinya pada saat pengisian disesuaikan, jika memang kita dipungut, maka di situ ada kotak untuk yang pemungutan. Kalau misalkan kita menyetor sendiri, nanti kita juga ada posnya kita store sendiri. Begitu ya. Nah, baiklah, kita mulai saja untuk install. Nah, untuk installnya Anda juga bisa download di www.pajak.go.id ya. Di situ juga sudah disediakan. Yang terakhir adalah install yang 2.1.0 ya. Yang terakhir di situ. Nah, oke. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, untuk penginstalan terkait dengan aplikasi itu harus disimpan filenya ya. Filenya itu harus disimpan di C ya, di C, di lokal C ya. Nah, di sini kita lihat kembali. Nah, di sini Ibu ulangi lagi, nanti Anda bisa download ya aplikasinya. Kemudian jangan lupa Anda save di lokal disk C ya, di file program file. Jadi semua aplikasi di situ ya. Semua aplikasi dalam satu file di sini ya. Nah, di sini tentunya dari awal sudah disediakan khusus DJP ya di sini ya. Nah, kemudian di sini aplikasi ini Anda bisa download yang tadi Ibu udah sampaikan. Nah, di sini yang Anda gunakan versinya jangan salah ya. Di sini adalah versi 2.0.1 ya. Di sini size-nya ini adalah 50255 KB ya. Di sini size-nya. Nah, kadang ada beberapa kita melakukan install itu tidak berhasil dikarenakan tidak semua terinstall. Ya, misalkan harusnya size penuhnya itu 50, tetapi kita hanya proses installnya tuh sampai misalkan 30. Nah, jadi belum selesai terinstall, belum selesai terdownload semua, kita sudah melakukan install. Nah, jadi sehingga ada error pada saat melakukan install. Sebenarnya aplikasi ISPT perpajakan itu sebenarnya tidak terlalu rumit ya pada saat install. Kalaupun ada error itu dikarenakan ada beberapa software yang di dalam PC kita yang memang belum tersedia, sehingga kadang muncul error. Nah, errornya itu berbagai macam ya, berbagai macam kendalanya. Seperti ada yang tadi itu ada yang bertanya tentang apa namanya itu, tidak bisa mencetak ya, atau kendala yang lainnya. Nah, itu masing-masing penyelesaiannya ya, disesuaikan dengan muncul errornya seperti apa.
seperti itu ya. Nah, baiklah, dalam menginstal ISPT PPH pasal 4 ayat 2, ya, di sini kita buka ya di sini. Nah, di sini ada ada dua file yang perlu kita install. Yang pertama adalah setup-nya, kemudian setup MSI-nya ya. Nah, jadi ini yang pertama kali yang kita install adalah application-nya ya. Di sini ada tipe ya, kita lihat di tipe ini adalah application-nya ya. Kelihatan ya Tanti ya? Nah, di sini kelihatan ya. Nah, di sini pertama kali yang kita install adalah yang application-nya. Kelihatan ya Pak Rahmat ya? Nah, di sini kita lihat ya. Kita finish ya. Nah, sebenarnya hanya ada pilihan ya. Jika pilihannya next, kita next. Kalau misalkan tidak, berarti kita kalau udah selesai berarti close ya. Jangan cancel aja intinya. Nah, kemudian setelah application, kemudian kita klik yang ini ya. Klik yang ini. Nah, kemudian finish ya. Nah, ini. Nah, dibandingkan dengan aplikasi SPT yang lain, ISPT PPH pasal 4 ayat 2 ini lebih cepat ya proses penginstalannya. Nah, ini kita telah selesai untuk melakukan proses install ya. Nah, pada saat membuka ya, kita bukanya di sini ya. Bukanya kelihatan tidak? Atau udah berubah belum? Ya, di sini. Kalau di saya belum, Bu. Oke, Ibu tuh close dulu ya. Stop share-nya. Kemudian Ibu share lagi. Ibu share lagi. Tunggu sebentar ya. Kelihatan nggak? Nah, kita di program di sini ya, ketika kita sudah melakukan proses install tuh di sini semua aplikasi pajak tuh udah di sini ya. Nah, karena kita sedang menginstal ISPT PPH pasal 4 ayat 2, maka ini kita sudah terinstall yang tadi. Kelihatan ya, Tanti ya? Nah, Kelihatan, Bu. oke, ini kita klik ya. Nah, di sini, nah ini Ibu menggunakan layar tengah aja ya. Sebenarnya kita seperti ini ya. Ini juga boleh ya. Nah, nanti ini pada saat kita sudah melakukan install, kemudian tadi di program ya, kemudian kita sudah masuk ke aplikasi SPT ya, SPT elektronik. Nah, di sini untuk ISPT PPH pasal 4 ayat 2 untuk pelaporan masih tetap menggunakan ISPT ya, tidak seperti EBUPOT PPH 23 ya. Ibu tidak menyampaikan di sini untuk aplikasi ISPT PPH 23 karena saat ini PPH 23 itu sudah tidak menggunakan aplikasi ISPT, tapi dia sudah terindeks atau sudah terintegrasi dengan DJB online ya dengan menu EBUPOT. Nah, jadi udah otomatis kita tidak perlu menginstal aplikasi di sini khusus untuk PPH 23. Nah, untuk PPH pasal 4 ayat 2 kita masih melakukan proses install karena menggunakan aplikasi di sini ya. Nah, di sini kita klik menu kemudian koneksi database ya. Nah, di sini yang perlu kita sama-sama pahami ketika kita membuka itu ada dua pilihan ya, ada database dan ada database kosong ya. Nah, kita klik yang database kosong ya. Nah, ini adalah database yang akan kita gunakan untuk aplikasi PPH pasal 4 ayat 2. Kelihatan ICT? Kelihatan nggak ICT? Oke. Kelihatan, Bu. Nah, di sini untuk username masih sama yaitu administrator ya, administrator. Nah, di sini adalah passwordnya adalah 123 ya. Di sini sama ya. Nah, karena kita belum mengganti untuk password. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita karena aplikasi ini baru terinstall, pertama kali yang harus dilakukan adalah untuk input profil wajib pajak ya. Nah, ini sama dengan aplikasi yang lain juga ya. Cuma nanti untuk menu-menu yang ada di SPT PPH pasal 4 ayat 2 itu lebih simpel dibandingkan dengan menu pengisian yang lainnya seperti ISPT PPH badan, ISPT orang pribadi. Nah, di sini lebih simpel, nanti kita lihat sama-sama. Nah, di sini tentunya untuk NPWP yang kita gunakan menggunakan NPWP Trail saja ya. Kalau nggak salah itu berapa NPWP Trail ICT, coba ketikan ya.
Waktu itu Ibu sudah menyampaikan ya di NPWP Trail yang di-share di WA 01 ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bisa ini. Ini kode ini kita bisa ganti dengan kode KPP ya. Mudah-mudahan bisa. Kemudian di sini misalkan namanya, nama wajib pajaknya adalah PT. Ya, baik saja ya. Kemudian email, jangan PT saja ya. PT Indah aja. Nah, di sini kemudian emailnya misalkan ini. Langsung. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa untuk yang bertanda merah ini wajib untuk dilakukan pengisian ya, untuk yang merah ini ya. Nah, ini nanti isi sendiri aja sama Anda ya, alamat misalkan di sini Bandung ya. Ini disesuaikan dengan kondisi alamat WP, kemudian alamat misalkan Jalan R Sartika. Di sini Bandung ya. 40252. 422 adalah KPP Tegalega ya, Tegalega, Bandung. Nah, ini penandatanganannya misalkan 01. Tolong yang punya NPWP Trail dibuka kembali ya, barangkali Ibu salah ini. Oke, bisa ya, ini trialnya udah betul ya. Nah, setelah terisi semua, maka kita klik OK. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum pengisian SPT, profil wajib pajak perlu diisi terlebih dahulu, karena nanti akan terintegrasi dengan semua poin ya, semua menu yang ada di aplikasi ya, baik nama PT-nya, NPWP-nya, dan identitas yang lainnya ya. Nah, di sini sudah terekam di sini ya. Nah, di sini setelah kita melakukan input profil, yang perlu diperhatikan adalah kita harus setting tarif dulu ya. Nah, di sini hati-hati karena setting tarifnya itu banyak sekali ya, tentunya terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 di sini ya. Kita lihat di sini bahwa ada sewa tanah dan bangunan, kita harus mengeceknya bahwa di sini adalah 10% betul ya. Kemudian ada hadiah undian, bunga deposito adalah 20% ya. Anda bisa lihat di materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Anda juga bisa baca di buku yang sudah punya ya bahwa bunga deposito adalah 20%, betul ya, Bu Dewi ya, Pak Rahmat ya. Kemudian sewa tanah dan bangunan adalah 20% ya kan. Dan yang lainnya di sini Anda bisa lakukan cross check. Nah, ini sebelum Anda edit ini sebenarnya sudah ada ya, sudah ada di aplikasi, tetapi kita perlu melakukan kita bisa edit ya ketika nanti ada perubahan tarif di kemudian hari ya. Ada perubahan tarif, kita bisa melakukan edit di sini ya. Nah, ini adalah kita sudah betul, kemudian kita klik simpan ya. Jadi ini bisa diubah untuk tarifnya. Nah, kemudian di sini lawan transaksi kita juga bisa mengisi terlebih dahulu, misalkan kita ada transaksi misalkan sewa tanah dan bangunan ya, itu kan masuk final ya. Misalkan di sini kita sebelum buat bukti potong, kita harus mengisi dulu lawan transaksi kita siapa. Misalkan Ibu mau lawan transaksi dengan siapa ya namanya, misalkan dengan Tanti Endah ya, karena Ibu punya tanah dan bangunan, kemudian Ibu sewakan kepada Tanti, misalkan Ibu sebagai PT-nya ya. Di sini kemudian ini asumsikan adalah NPWP dari Tanti ya, 429, kemudian namanya adalah Tanti Endah kemana. Silakan bagi yang tidak berkepentingan untuk endmode supaya tidak mengganggu ya. Kemudian di sini Tanti Endah Permana ya Anda ya, Permana. Alamatnya misalkan di Bandung ya. Kita klik simpan. Nah, di sini disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau lawan transaksi kita lebih dari 1, kita bisa mengisinya lagi.
Misalkan di sini adalah 422. Misalkan di sini adalah ICT. Alamatnya misalkan Kerawang misalkan. Ini hanya contoh saja ya. Bandung saja lah ya. Bandung saja. Oke. Nah, nanti disesuaikan dengan transaksinya. Nah, yang perlu diperhatikan ini harus terisi semua ya, informasi profil sudah lengkap, setting sudah dicek, kemudian lawan transaksi sudah kita isi, baru kita bisa melakukan proses pembuatan bukti potong ya. Jadi pengisiannya tentu dari utility dulu ya, tadi sudah Ibu sampaikan, kemudian kita sedang mengerjakan masa apa nih? Ya, transaksinya misalkan Ibu menyewakan tanah dan bangunan kepada Tanti, itu dilakukan pada bulan Januari kemarin tanggal 1 ya, perjanjian sewanya ya. Perjanjian sewa tanah dan bangunan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021. Berarti kan batas bayarnya adalah tanggal 10 Februari ya, Tanti ya. Kemudian batas lapornya adalah tanggal 20 Februari 2021. Nah, yang pertama kali kita lakukan setelah kita melakukan pengecekan di utility dan pengisian, kita ke SPT. Nah, kita buat SPT terlebih dahulu ya. Nah, di sini tahunnya sudah otomatis ya, tahun 2021. Nah, kita pilih ya, karena tadi perjanjian sewanya adalah di bulan Januari tahun 2001, maka kita klik di sini ya. Di sini kita klik, sudah, kemudian kita klik OK. Ya, SPT berhasil dibuat ya. Jadi sebelum pengisian kita harus buat SPT terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan pembuatan SPT, baru kita bisa membuka SPT yang ada ya. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini adalah klik buka. Nah, kita tadi kan sudah buat nih Tanti ya. Nah, sekarang kita akan mengisi bukti potong dengan cara kita buka dulu SPT-nya. Nah, sudah selesai. Nah, baru kita lakukan pengisian. Nah, tadi transaksi Ibu dengan Tanti adalah sewa tanah dan bangunan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada daftar bukti potong terkait dengan bunga deposito, tabungan, diskonto, SPI, dan jasa giro. Ini ada di sini nih. Jadi tidak mengisi di sini. Nah, untuk transaksi tanah dan bangunan yang bukti pemotongannya, pemungutan PPh pasal 4 ayat 2-nya, ini di sini yang sewa tanah dan bangunan. Nah, kalau misalkan ternyata Tanti sama Ibu sebagai PT Indah ternyata tidak dipotong, ya, tidak dipotong, maka Tanti mengisinya di sini. Karena kan Tanti menyetor sendiri ya, menyetor sendiri. Nah, tapi berarti nanti SPT-nya ini namanya SPT-nya Tanti ya, atas nama Tanti wajib pajaknya, bukan PT Indah. Karena Tanti menyetor sendiri sama Ibu nggak dipotong sebagai PT Indah. Nah, sekarang Ibu sebagai PT Indah bertransaksi dengan Tanti Endah yang Tanti sebagai penyewa, Ibu yang menyewakan. Nah, Ibu berarti kan memotong ya ke Tanti. Nah, di sini Ibu isi di sini nih. Nah, di sini kita klik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, di sini hati-hati. Nah, di sini kita harus cari dulu nih, jenis bukti potongnya apa nih. Ya, kita cari dulu karena di sini banyak sekali ya, ada hadiah undian, bunga deposito, penghasilan dari transaksi penjualan saham, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada semua. Tinggal disesuaikan dengan jenis transaksinya apa. Gitu ya. Nah, karena kita transaksinya tadi adalah penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, maka yang kita klik adalah ini. Ya, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, ya. Nah, kemudian ya, di sini kita tinggal klik tambah saja. Nah, di sini kita lihat, kita tinggal pilih saja transaksinya atas apa saja ya. Nah, di sini atas penghasilan persewaan tanah dan bangunan. Gitu ya, Tanti ya, ICT ya, Yanti Rukmini, Pak Rahmat, Bu Dwi. Nah, di sini kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini baru kita lakukan proses pengisian ya untuk input bukti pemotongan. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita tadi sama Tanti ya. Sama Tanti ya. Di sini 01 nomor bukti potong ya. Nomor bukti potong misalkan bulan Januari kita kode 001 Indah ya, PT Indah, kemudian tahun 2021. Ini nomor bukti potong dibuat sendiri oleh wajib pajak ya. 01 4 berapa tadi ya? 29 gitu ya.
Ya, di sini salah ya, bukan ini. 01 8 429. Nah, udah otomatis kan ya, kita hanya mengisi NPWP-nya saja, kemudian udah otomatis nanti Endah Permana akan muncul. Karena tadi kita sudah mengisi di utility terkait dengan lawan transaksi kita. Jadi kita cukup menginput NPWP-nya saja, ya, seperti itu. Nah, kemudian NOP ini adalah objek pajak ya, di sini nomor objek pajak ya. Kalau misalkan kita sewa tanah dan bangunan, pasti kita ada NOP-nya ya. Kita lihat di PBB ya, di pajak bumi bangunan yang kertas warna merah itu suka ada nomor objek pajak. Kita bisa masukkan ke sini. Nah, ini kita asumsikan kita tidak tahu ya, NOP-nya kita nolkan saja. Nah, kemudian lokasinya di mana nih? Nah, sebaiknya lokasi tanah dan bangunan adalah diketik atau ditulis secara lengkap ya, sesuai dengan alamatnya yang sebenarnya. Nah, makanya ini Ibu asumsikan Bandung saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika sudah diisi lengkap ini, kemudian kita klik tambah ya. Nah, di sini kita klik tambah untuk mengisi jumlah bruto nilai sewa. Nah, di sini misalkan Ibu menyewakan ya kepada Ibu menyewa kepada Tanti tadi dengan nilai sewanya adalah misalkan 20 juta ya. Nah, otomatis ya bahwa PPh yang dipotong atau dipungut adalah 2 juta. Ya, kemudian kita klik simpan di sini ya. Nah, kemudian kita jangan lupa di sini ini tanggalnya adalah tanggal 1/1/2021 berdasarkan tanggal transaksi yang terjadi ya. Kemudian NPWP pemotong pajak ini sudah otomatis karena ini tadi kita klik di utility tadi, kemudian kita klik simpan di sini ya. Nah, di sini kita sudah selesai. Kemudian di sini kita bisa lakukan pencetakan bukti potong di sini ya, diklik cetak ya seperti ini. Nah, jadi di sini untuk bukti potongnya ya, itu bisa Anda print ya di sini ya di menu print ya. Untuk pengeprintannya atau bisa juga disimpan di dalam bentuk PDF juga bisa di sini ya. Jika memang Anda akan melakukan proses penyimpanan dalam bentuk PDF ya. Nah, di sini karena kita ada transaksi hanya satu ya dengan Tanti, maka hanya ada satu bukti potong. Nah, kita sudah melakukan proses pembuatan bukti potong, kemudian kita lanjutkan ke
daftar bukti potong ya. Kita cek di daftar bukti potong kita apakah sudah masuk yang kita input ya. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, karena kita ada pembayaran 2 juta, maka kita sebaiknya mengisi dulu SSP ya. Kalau tidak nanti kita tidak bisa proses SPT induk ya. Jadi kita harus rekam SSP dulu di sini ya, rekam SSP. Nah, setelah kita mengisi SSP ya, nanti kita bisa melakukan proses di SPT induknya. Karena kita sudah melakukan proses pembayaran atas transaksi yang tadi sudah kita lakukan ya. Kita masuk ke SPT induk ya di sini. Nah, di sini dalam setiap SPT induk kita harus melakukan proses save ya, yang perlu diperhatikan karena nanti khawatirnya terjadi error atau ada yang belum kita save. Nah, setiap ada sheet kita save dulu. Nah, makanya ini ada tanggal tidak boleh kosong ya. Nah, karena di sheet ini ada yang belum lengkap ya. Nah, kita cek. Nah, ini yang 20 juta udah masuk ya ke persewaan tanah dan bangunan ya. Tadi transaksinya. Kemudian di sini, nah di sini SSP-nya ada 1, kita tadi melakukan proses pembayaran ya atas transaksi PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian daftar bukti pemotongannya juga ada. Kemudian ada 1 ya tentunya ya. Nah, di sini kita isi tanggal terlebih dahulu ya, tanggal 15. Nah, paling lambat pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ya. Karena ini masa Januari, maka paling lambat adalah tanggal 20 ya di sini. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan ya. Nah, di sini telah selesai. Nah, kita bisa lihat ya untuk hasilnya itu di menu cetakan ya, karena di SPT ini tetap harus dilakukan penandatanganan secara tanda tangan basah ya, tidak secara elektronik. Nah, kecuali e-Bupot itu tidak perlu dilakukan tanda tangan karena sudah terintegrasi dengan DCB online. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita bisa melakukan pencetakan ya. Khusus untuk bukti potong, kita tidak bisa melakukan pencetakan di menu ini ya, tapi langsung di menu tadi pada saat kita pengisian. Ya, kalau di sini kita hanya untuk SPT induk daftar bukti pemotongan saja. Kita lihat saja di sini untuk ini kita lihat besarkan saja ya supaya terlihat ya. Nah, ini tadi kita ada transaksi 20 juta ya. Nah, ini sudah ada. Ini Ibu besarkan saja. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah selesai untuk SPT induknya. Nanti ini ditanda tangan oleh direktur ya, pemotong pajak atau pimpinan yang ada di PT tersebut. Nah, kita telah selesai. Nah, kemudian
Bagaimana cara membuat CSV untuk laporan? Itu ada di menu lapor SPT, kemudian di lapor data SPT ke KPP. Ya, di sini. Ini ada ya masa pajak Januari, kemudian tahun 2021, jumlah PPh yang harus dibayar 2 juta. Nah, ini kalau tadi kita tidak menginput SSP, di sini akan 0 ya, sehingga kita tidak bisa proses pembuatan CSV ya. Nah, makanya Ibu tadi sampaikan kalau ada kurang bayar sebaiknya diisi terlebih dahulu di menu SSP ya, supaya nanti kita pada saat proses CSV tidak terjadi kesalahan. Kita buat file, kemudian kita simpan di desktop misalkan ya. Nah, ini telah selesai. Ya, ini telah selesai, CSV telah selesai dibuat. Nah, ini adalah untuk sesi 1 ya, pertemuan hari ini kita telah membuat atau mengisi aplikasi SPT PPh pasal 4 ayat 2. Ibu tutup dulu ya sesi satunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ya di sesi kedua ya. Ini karena sudah habis waktunya.